Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Suara saya terdengar jelas nggih, Ibu? Jelas, Ustaz. Ya, baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan sebuah aktivitas rutin kita setiap hari Jumat pagi, yaitu mengkaji ayat-ayat suci, membaca ayat suci, walaupun hanya dalam jangka waktu 1 jam. Kita berharap ini menjadi eh, sebab cikal bakal kita pantas untuk dianggap sebagai seorang ahli Quran. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Baik, kita akan lanjutkan masih mengenai al-kalam ala tafsiril isti'adah atau tafsir tentang isti'adah atau bacaan ta'awud. Bahwa ada dua pendapat ta'awud itu dibaca sebelum membaca Al-Quran dengan maksud supaya tidak terbisik-bisiki oleh setan. Yang kedua adalah sesudahnya supaya tidak muncul perasaan ujub atau takabur karena kita sudah membaca Al-Quran. Nah, maka pendapat yang masyhur bagaimana? Wal masyhur alladhi alaihil jumhur annal isti'adzata litaf'il wasawisi fiha. Yang masyhur adalah bahwa al-isti'adzah atau bacaan ta'awud itu adalah untuk menghilangkan was-was di dalam kiroah. Imma takunu qabla tilawah. Eh, innama takunu qabla tilawah. Maka membacanya adalah sebelum membaca Al-Quran. Wa ma'nal ayah indahum. eh, Di dalam Al-Quran surah An-Nahl. Fa'idha qara'tal Quran fasta'idh billah minasyaitonir rajim. Ketika engkau akan membaca Al-Quran, maka bacalah ista'idh billahi minasyaitonir rajim. Ai idza aradta al-qiraah ka qawlihi idza qumtum ila shalah. Artinya ketika engkau akan membaca Al-Qur'an akan jadi belum. Seperti firman Allah idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ini ayat tentang wudu. Ketika engkau akan berdiri untuk melaksanakan sholat, faghsilu maka basuhlah wajah dan tanganmu dan seterusnya. Ai idza aradtum al-qiyam. Maksudnya ketika kamu mau berdiri untuk sholat. Jadi bukan sesudah sholat baru wudhu, tapi sebelum sholat baru wudhu. Ini ayat dengan dengan pilihan diksi kata yang sama. Maka masuk akalnya adalah sebelum membaca Al-Quran. Wadalilu ala dzalika al-ahadis an Rasulillah. Ada dalil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidzalika qala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Haddatsana Muhammad ibn al-Hasan ibni Atash, Haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Ali bin Ali al-Rifai al-Yashkari an Abil Mutawakkil an-Naji an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah, idza qama minal laili, ketika berdiri untuk sholat, fastaftaha sholatahu,
Fastaftaha sholatuhu, maka Rasulullah membuka sholatnya, wa kabbaro dan bertakbir. Qala kemudian mengatakan, ini bacaan doa iftitah lain ya. Jadi bacaan doa iftitah itu banyak sekali, bukan hanya kabiro dan Allahumma ba'id baini. Nah, kalau hanya kabiro dan Allahumma ba'id baini itu kan mayoritas yang dipakai di Indonesia ya. Nah, selain itu banyak sekali. Contohnya ini Rasulullah setelah takbir mengatakan Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci Allah dengan pujian kepada Allah dan keberkahan dan kemuliaan nama Allah dan kemuliaan Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Wa yaqulu dan Rasulullah mengatakan la ilaha illallah 3 kali. Salasan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini sebelum membaca Fatihah Rasulullah membaca ini. Jadi doa iftitah itu adalah doa yang dibaca sebelum membaca Fatihah. Nah, Rasulullah membaca ini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakas muk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa wa la ilaha ghairuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Waqad rawahu ahlus sunan al-arba'ah min riwayat Ja'far ibn Sulaiman an Ali ibn Ali wa huwa rafi'i wa qala at-Tirmidzi wa ashharu hadisin fi hadzal bab. Ini hadis yang paling masyhur mengenai bab ta'awud. Nah, jadi ta'awud itu yang paling mudah, paling singkat, A'udzubillah. Nah, aku berlindung kepada Allah. Atau A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari syaitan yang terkutuk. Yang lebih panjang lagi, A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang panjang lagi, A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru kemudian membaca ayat yang ingin dibaca. Ini terutama ketika sholat ya. Jadi ketika sholat jangan sampai lupa baca ta'awudnya. Minimal banget itu ta'awud. Waqad fassara al-hamzi bil mautatihi wa hiya al-khanqu wan nafkhu bil kibri wan nafsu bis syi'ri. Nah, yang dimaksud dengan hamzihi itu bisikannya, kemudian bujuk rayunya, kemudian was-wasnya. Nah, itu 3 kata yang hampir sama. Kama rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadithi Syu'bah. Seperti diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Syu'bah. An Amr bin Murrah, an Asim al-Anaz Anazi, an Nafi ibni Jabil ibni Mat'am, an abihi qala ra'aitu Rasulullah. Aku melihat Rasulullah, ra'aitu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah hina dakhala fi shalah, ketika masuk untuk melaksanakan sholat. Qala Allahu Akbar kabira. Salasan. Nah, ini doa iftitahnya Rasulullah yang lain. Mengatakan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi kathira salasan. Alhamdulillahi kathira, Alhamdulillahi kathira, Alhamdulillahi kathira. Subhanallahi bukratan wa asila salasan. Subhanallahi bukratan wa asila, Subhanallahi bukratan wa asila, Subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minash syaitonir rajim, minasy syaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
berlindung dari kesombongannya, berlindung dari bisikannya, berlindung dari kefasikannya. Waqala Ibnu Majah haddatsana Ali ibn Mudil Hasan Fudail haddatsana Atha ibn Sa'ib an Abdi Abdurrahman As-Sulami an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi ini banyak ya versi ta'awud ya. A'udzubillahi apa tadi? Allahumma inni a'udzubika minasyaitoni min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu juga sama. Atau Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق ابن يوسف حدثنا الشارك عن يعلى ابن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمام الباهلي يقول كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثة mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika ketika berdiri untuk sholat bertakbir 3 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Thumma qala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 3 kali wa subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi ini another another iftitah ya iftitah yang lain subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi thumma qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kemudian baru membaca Fatihah ini versi doa iftitah yang lain. Ya, jadi kalau kita jadi guru ustadz di TPQ ya misal kita mengajarkan iftitah yang kabiro kemudian pas nanti ujian ada atau di madrasah di sekolah ada yang menulis versi lain iftitah ya, ya kita nggak boleh salahkan selama ya, itu ada di dalam teks teks sunnah ya jadi nggak masalah karena saking banyak ya. Nah kecuali kalau tuliskan surat Fatihah yang ditulis An-Nas nah itu jelas salah. Ya, tuliskan bagaimana bacaan doa iftitah. Nah, kalau cuman seperti itu saja, wah, maka bisa dengan versi banyak ya. Tapi kalau tuliskan doa iftitah versi NU misalnya, ya, Allah berkati roh, ya. Kalau diajarkan semua itu ya. Waqala Al-Hafiz Abu Ya'la Ahmad ibni Ali ibni Al-Masna Al-Musili fi Musnadi Hadasana Abdullah ibni Amr ibni Abban Al-Kufi Hadasana Ali ibni Hisham ibni Al-Balid an Yazid ibni Ziyad an Abdul Muluk ibni Amir an Abdurrahman ibni Abi Layla an Abi Ka'ab an Ubay bin Ka'ab qala talaha rajulan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fatamazza'an fi ahadihima ghadban. Datang seorang laki-laki kemudian eh, apa namanya terburu-buru apa nafasnya terengah-engah. Nah, terengah-engah nafasnya dari hidungnya salah satunya marah gitu ya ghadban dalam kondisi marah datang 2 orang salah satunya terengah-engah orang itu kalau marah itu kan mesti nafasnya gitu ya nafasnya terengah-engah seperti orang habis lari padahal nggak lari itu karena adrenalinnya naik jadi kemudian detak jantungnya naik akhirnya nafasnya jadi terengah-engah ya. Seperti orang yang habis beraktivitas kardio padahal enggak ya. Faqala Rasulullah kemudian Rasulullah mengatakan inilah a'lamu syai'an sesungguhnya aku tahu lau qalahu dhahaba anhu ma yajidu. Kalau kamu mengucapkannya, maka akan pergi kemarahan itu. Nah, atau akan pergi setan itu. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini hadis Rasulullah mengenai ta'awud. Ta'awud yang sering kita baca kan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Ini hadis
sahih sabasam sabat bin hadis Sulaiman ibni Surat wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz amma hadis Sulaiman ibni Surat faqad rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai. Ini hadis sahih. Jadi ketika kita marah, salah satu kiatnya adalah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi eh, ketika kita marah itu kan ada beberapa cara supaya kita diberikan keredaan dalam kemarahan kita. Yang pertama, kalau kita masih berdiri, ya, ya kita duduk. Kalau duduk pun masih terasa ingin marah, ya, ya tadi pas berdiri berarti kemudian kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim kok masih marah juga, coba duduk sambil terus ta'awud. Duduk masih marah lagi, coba ambil air wudhu. Sesungguhnya kemarahan itu dari setan, ya kata Rasulullah, dan setan itu terbuat dari api, dan api itu kalahnya dengan air. Maka ambil air wudhu. Kalau masih marah lagi, setelah wudhu kita punya wudhu sholat 2 rakaat. Sholat apa aja, sholat hajat, sholat taubat, sholat apa saja, sholat sunnah mutlak. Kalau masih marah juga, ini dipertanyakan, kita ini terbuat dari apa? Ya. Karena sesungguhnya tidak ada kemarahan yang bisa bertahan kecuali memang hati kita terlalu keras untuk tidak bisa menerima keadaan, gitu ya. Jadi itu salah satu yang dan orang itu kalau lagi marah itu kan lucu. Maksudnya kalau kita sedang tidak marah, kemudian melihat video rekaman ketika kita marah, kita akan malu sendiri. Karena lucu ya, kok aku pas marah tuh lucu gitu ya. Gitu. Wa kadza rawahu An-Nasa'i fil yaumi wal lailah. Diriwayatkan di Sunan An-Nasa'i di bab Al-Yaum wal Lailah an Yusuf ibni Isa Al-Marwazi anil Fudail ibni Musa an Yazid ibni Ziyad ibni Abil Ja'dah. Waqad rawa hadzal hadis Ahmad bin Hanbal an Abi Sa'id an Zaidah wa Abu Dawud an Yusuf ibni Musa an Jarir ibni Abdul Hamid wa Tirmidzi wa Nasa'i fil Yaumi wal Lailah an Bundar an Ibni Mahdi an Sawri wa Nasa'i aydan min hadis Zaidah wabni Qudamah. Salasatuhum an Abdul Malik ibni Amir an Abdurrahman ibni Abi Layla an Mu'adz ibni Jabal. Qala istabba rajulani inda Nabi faghadiba ahaduhuma. Datang 2 orang di hadapan Nabi, salah satunya marah. Ghadban syadidan, marah sekali. Hatta khuyila ilayya anna ahaduhuma yatamazza'u anfuhu min syiddati ghadbihi. Sampai dengan terdengar kepadaku saking terengah-engahnya nafasnya, saking marahnya. Nah, kalau marah kan gitu ya, merah mukanya, kemudian terengah-engah nafasnya, di hidungnya mengeluarkan nafas dengan suara yang keras. Nah, itu saking marahnya. Faqala Nabi inilah alamu kalimatun. Inilah a'lamu kalimatun. Sungguh aku tahu kalimatan. Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidun minal ghadab. Kalau engkau mengucapkan maka akan pergi kemarahanmu itu. Qala ma hiya ya Rasulullah. Qala yaqulu Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ini another doa ketika marah, yaitu Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. قال فجعل مؤذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا وهذا لفظ أبي داود وقال التلميذ مرسل يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة 20. Ini hadis mursal ini nggak masuk akal karena Abdurrahman tidak pernah bertemu dengan Mu'ad bin Jabal. Qultu waqad yakunu Abdurrahman ibni Abi Layla sama'uhu min Ubay bin Ka'ab kama taqaddam.
Nah, maksudnya nggak dengar langsung dari Mu'ad, tapi dengar dari Ubay bin Ka'ab. Fa inna hadzal qissah syahadaha ghairu wahidin minas sahabah. Qala al-Bukhari haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah haddatsana Jarir anil A'mash an Adi ibni Thabit qala Sulaiman ibni Surat istabba rajulan inda Rasulillah wa nahnu indahu julusun fa ahaduhuma yusabbu sahibuhu mughadiban qad ahmara wajhahu. Dua orang marah datang di hadapan Rasulullah. Kami sedang duduk-duduk. Salah satunya marah memarahi sahabatnya dengan marah yang sangat eh, mughadiban. Qad ahmara wajhahu. Sungguh menjadi merah wajahnya. Faqala Nabi, inni la'alamu kalimatan. Lau qalaha la dhahaba anhu ma yazidu. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sama ya. Sungguh aku tahu sebuah kalimat jika engkau mengatakannya maka akan pergi kemarahanmu itu, yaitu katakanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalu, maka mengatakan lirrajuli kepada seorang laki-laki, Allah tasma'u ma yaqulu Rasulullah. Apakah kamu tidak dengar apa yang dikatakan Rasulullah? Qala inni lastu bimajnun. Ya iyalah, aku bukan orang gila gitu. Orang kalau lagi marah itu kan lucu ya. Kamu nggak dengar apa kata Rasulullah? Iyalah, aku juga dengar, aku bukan orang gila gitu ya. Jadi orang tuh kalau marah memang tingkah lakunya itu lucu kalau kita lihat videonya itu. Maka ketika kita marah, sebisa mungkin ya kita langsung membaca ta'awud ini minimal. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang kuat, yang bisa lari sekian kilo, bisa mengangkat beban sekian ton, tapi orang yang kuat adalah yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa memiliki dirinya ketika dia marah. Nah, dan ini wajar ya, namanya orang itu kan marah itu karena sesuatu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dia marah atau mungkin dia kecewa, kecewa kepada orang yang mungkin dipercaya, kemudian dia tidak bisa menjaga kepercayaannya, maka dia kecewa, maka kemudian dia marah. Ya itu sama, sebabnya adalah karena tidak sesuai yang diharapkan dengan kenyataan. Marah itu kan begitu. Maka ketika dia bisa menjaga dirinya, ya, memiliki dirinya, menguasai dirinya, ketika dia marah, ya itulah puncak kekuatan seseorang. Gitu ya. Jadi ta'awud ini nggak hanya sekedar bacaan sebelum ngaji, tapi juga bacaan ketika kita marah. Waqat rawahu aidzun ma'a Muslim wa Abi Dawud wa Nasa'i min turuqi muta'addidah anil a'mash bihi wa qad ja'a bi fil isti'adzah ahadits katsiratun yatulu dzikruha hahuna. Hadis tentang isti'adzah itu banyak. Kalau disebutkan di sini, nah, wa mutinuha kitabul azkar wa fadhailil a'mal. Ada di kitab al-azkar dan fadhailil a'mal. Allah alam. Ini menurut Imam Ibnu Katsir mengatakan. Jadi kalau dalil mengenai isti'adzah, hadis mengenai isti'adzah ini disebutkan, ini bisa satu buku sendiri ya. Waqat ruwiya anna Jibril awwala ma nazala bil Qur'an ala Rasulullah amru bil isti'adzah. Dan sungguh diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam ketika pertama kali menurunkan Al-Quran, maka diperintahkan Rasulullah itu amarahu bil isti'adah, diperintahkan untuk membaca ta'awud. Sama qala Imam Abu Ja'far ibni Jalil, hadatsana Abu Qurayb, hadatsana Utsman ibni Sa'id, hadatsana Bashar ibni Ammar, hadatsana Abu Ruwaid, an Dhahak an Abdullah ibni Abbas qala awwala ma nazala Jibril ala Muhammadin, pertama kali yang diturunkan pertama kali menurunkan Jibril ayat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Muhammad ista'id. Ya Muhammad, wahai Muhammad ista'id. Mintalah pertolongan. Qala, mintalah perlindungan. Qala asta'id bis sami' Asta'idu bis sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Asta'idu bis sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Ini kalimat ta'awud yang lain ya, dari hadis eh, Dhahak ya, dari Abdullah bin Abbas. Asta'idu bis sami'il alimi minasyaitonir rajim.
Thumma qala, qul, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengatakan Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan, qul, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi eh, yang kita sering dengar Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Ya, itu kan cerita heroiknya. Tapi sesungguhnya malaikat Jibril nggak sekedar mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi malaikat Jibril mengatakan juga ya Muhammad ista'id asta'id. Kemudian wahai Muhammad mintalah perlindungan. Kemudian Rasulullah mengatakan astaidu bisamil alimi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan dari setan yang terkutuk. Qala Abdullah wa hiya awalu suratun anzalallahu ala Muhammadin bilisani Jibril. Dan itu adalah pertama kali surat yang turun dengan lisan Jibril alaihissalam. Wa hadza al-asr ghalib wa inna ma dzakarnahu liya'rifu la ya'rifu fa inna fi isnadihi dha'fan wa inqita'an. Wallahu a'lam. Mas'alatun. Wa jumhurul ulama ala anna al-isti'adzah mustahabbah. Jumhur ulama sepakat bahwa isti'adzah itu disunnahkan. Laisat bimutahattimata ya'thamu tarikuha. Kalau kita meninggalkan tidak berdosa. Jadi hukumnya sunnah. Ya. Wahaka Fakhruddin an Atha ibni Abi Ribah wujubiha fi sholat wa kharijiha kullama arada al-qira'ah. Kemudian Imam Fakhruddin diriwayatkan dari Atha mengatakan wajibnya di sholat. Selain sholat ketika membaca Al-Quran. Hukumnya menurut Imam Fakhruddin wajib kalau mau sholat. Kalau membaca Al-Quran di dalam sholat. Waqala, waqala Ibnu Sirin, idza ta'awwadha marratan wahidatan fi umrihi faqad kafa fi isqatil wujub. Ketika sudah membaca sekali, maka cukup. Nah, kalau sudah membaca sekali ya sudah gugur kewajibannya. Nah, kalau jumhur mustahabbatun. Ini ya yang harus dicatat. Jumhur ulama mengatakan isti'adzah itu sunnah hukumnya. Itu bukan wajib. Kalau wajib repot, lupa, wah, sholatnya nggak sah kan gitu. Wahtajja Fakhruddin li'ata bidhahiril ayah fasta'id wa huwa amrun dhahirahul wujub. Nah, Fakhruddin, Imam Fakhruddin dari Atok tadi mengatakan wajibnya adalah karena ayat di surah An-Nahl tadi mengatakan fasta'id wa huwa amru dhahirahu al-wujub. Perintah sebuah kewajiban wa bimuwadzibatin Nabi alaihi salat alaiha wali annaha tadra'u syarr syaitan. Karena sesungguhnya bacaan itu akan mengusir keburukan setan. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Yang sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan itu maka wajib. Wali anna isti'adzah akhwatu wa huwa ahadu masalikul wujub. Nah, ini Imam Fakhruddin tadi ya. Wa qala ba'dhum kanat wajibatan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ummatihi. Nah, sebagian lagi berpendapat wajib kepada Nabi tapi tidak kepada umatnya. Wa hukiya an Malik annahu la yata'awwadhu fil maktubah wa yata'awwadhu li qiyami syahr Ramadan fi awwali lailatin minhu. Dan juga Malik itu tidak membaca ta'awud di sholat maktubah dan juga membaca ta'awud untuk qiyam Ramadan atau sholat tarawih fi awali lailatin minhu cuma di awalnya. Jadi tiga ya pendapatnya. Pendapat yang pertama sunnah, pendapat yang kedua wajib ketika sholat, ya. Pendapat yang ketiga adalah eh, wajib untuk Nabi, tidak wajib untuk umatnya. Ini mengenai bacaan isti'adah. Mas'alatun, ada permasalahan.
Wa qala Syafi'i rahimahullah fil imla yajharu bi ta'awud wa in asarra fala yadhurru. Wa qala fil ummi bit takhayyil la annahu asyaru ibnu amru wajharu Abu Hurairah wajahra Abu Hurairah. واختلف قول الشافعي فيما أدى الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين وراجه عدم الاستحباب والله أعلم. Imam Syafi'i menulis yajharu bitta'awud, yaitu membaca jahr dengan ta'awud. Wa in asarra fala yadur. Jika jika dibaca sir enggak masalah. Wa qala fil bitakhyir. Di kitab Imam Syafi'i mengatakan eh, boleh memilih ya. Li'annahu asarra Ibnu Amr wa jahra Abu Hurairah. Ibnu Amr membaca sir, Abu Hurairah membaca keras. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtalafa qaul Asy-Syafi'i fima at-raka'atil ula. Fima ada ar-raka'atil ula. Hal yastahibbu ta'awudzu fihi? Ikhtilaf ya perkataan Imam Syafi'i, eh, kecuali rakaat pertama apakah disunnahkan atau tidak, ala qaulaini, dalam dua pendapat, wa rajaha adamal istihbab wallahu alam. Yang paling rajih adalah tidak adanya kesunahan eh, selain di rakaat pertama. Jadi kalau Imam Syafi'i berarti pendapat Imam Syafi'i, nah, ini mengenai jahar atau sir ya. Nah, ada dua pendapat, dijaharkan dan disirkan. Dijaharkan oleh eh, Abu Hurairah, ya. Kemudian disirkan oleh Ibnu Amr. Dua-duanya sama-sama gurunya Imam Syafi'i ya. Nah, kemudian ikhtilaf juga mengenai apakah disunnahkan juga selain rakaat pertama. Nah, yang dirojihkan yaitu tidak disunnahkan kecuali di rakaat pertama. Jadi yang rakaat pertama baru auzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat kedua ta'awud yang pertama masih berlaku begitu. Nah, ini mungkin kita bisa amalkan ya. Jadi ta'awudnya itu tidak disunnahkan di rakaat kedua dan seterusnya. Tapi kalau dibaca boleh enggak ya? Boleh, tapi tidak ada kesunahan di dalamnya. Hanya kefadilahan mengamalkan fasta'id billah tadi ya. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم. Ketika sudah mengatakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم cukup menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Atau membaca sebelum sholat, misalnya sebelum sholat baca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, lalu kemudian kalau mau pakai usolli ya baca usolli, atau langsung Allahu Akbar, cukup. Atau dibaca sebelum membaca Fatihah setelah iftitah. A'udzu billahi wa zada ba'dhum a'udzu billahi samiil alimi. Ditambah a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa qala akharun bal yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Jadi versi lain bisa mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Qalahu as-Sawri, Imam Sufyan as-Sawri wal Auza'i. Wa hukiya an ba'dhum annahu yaqulu ista'idzu billahi minasyaitonir rajim limutabaqati amrul ayah. Oh, eh, selain itu ada yang membaca asta'idzu billahi minasyaitonir rajim sesuai dengan perintah dan hadis ad-Dhahak dari Ibnu Abbas al-Madhkur yang tadi saya sempat baca ya tadi, asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ahaditsus sahihah kama taqaddam, yang sudah dibaca tadi hadis tadi, aula bittiba min hadza wallahu alam. Jadi cara membacanya silahkan banyak sekali. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha was-samiul alim, asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Itu macam-macam bacaan iftitah. Jadi kalau nanti ada yang mau baca
dengan gaya bacaan begitu ya kita nggak boleh menyalahkannya karena memang versinya banyak. Berarti kalau sudah ngaji begini kan orang tuh kalau sudah ngaji nggak gampang nyalahkan orang karena dia tahu oh ini ada dasarnya ini ada dasarnya. Jadi tidak mudah menjudge oh kamu salah kamu sesat dan lain sebagainya. Tambah bijak lah ya gitu. Mungkin itu dulu ya ibu-ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Kita tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afqila qamtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Amin, sangat Ustaz. Ibu.